Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan bab promosi produk pada mata pelajaran marketing. Dengan berkembangnya teknologi dan perkembangan informasi, hal ini pastinya berdampak pada segala aspek kehidupan. Nah, termasuk pada kegiatan jual beli nih. Nah, seseorang atau perusahaan dalam menjual sebuah produk itu pasti ada perubahannya. Kayak dahulu konsumen tuh pasti kan yang menghampiri penjual. Namun sekarang pasti penjual itu berlomba-lomba bagaimana caranya bisa bertemu dengan pembeli lebih dahulu gitu. Jadi pembeli tuh hanya diem aja di rumah tapi udah barang bisa sampai gitu. Nah, hal ini juga bisa merubah bagaimana seseorang memperkenalkan produknya atau bisa kita sebut sebagai sebuah kegiatan promosi. Nah, di sini dijelaskan bahwa promosi itu adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Nah, promosi ini berperan dalam menghasilkan informasi baik kepada konsumen mengenai manfaat-manfaatnya, kelebihan, ataupun tidak mungkin kekurangannya. Produk menyampaikan kelebihan-kelebihan produk tersebut sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen gitu. Nah, maka dari itu, tujuan promosi itu ada tiga. Pertama, informing, persuading, dan reminding. Di sini informing itu adalah memberitahukan cara pemakaian produk, terus keberadaan suatu produk tuh ada di mana bisa dibelinya. Jadi contohnya kan kebanyakan iklan yang ada di TV tuh pada umumnya akan memberitahu bahwa produknya itu sudah beredar di toko sekitar rumah gitu kan. Nah, ini jadinya konsumen atau pelanggan itu bisa mengetahui keberadaan suatu produk tersebut. Jadi, tujuan promosi itu menginformasikan. Oke, terus kemudian ada yang disebut persuading atau membujuk. Nah, membujuk ini adalah mendorong pembeli untuk membeli saat itu juga atau merubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk. Jadi biasanya Bu nih kita ada promosi beli satu gratis satu, rasanya ada yang baru dan segala macam. Jadi yang tadinya nggak pengen beli, tapi karena ada promosi, terus adanya diskon ataupun adanya sampel, bisa nyobain rasanya kayak gimana, ternyata enak sehingga konsumen tuh jadi jadi ingin beli gitu, jadi terdorong untuk membeli produk tersebut. Nah, yang ketiga adalah mengingatkan konsumen sasaran atau reminding. Jadi reminding ini adalah menjaga agar pembeli tetap ingat pada produk perusahaan. Contohnya nih, apabila pembeli ingin membeli air mineral, kita nih lagi aus, pengen beli air mineral. Terus kemudian yang kita ingat itu adalah Aqua gitu kan. Maka Aqua di sini sih sudah bisa dikatakan berhasil dalam membuat konsumen atau publik mengingat produknya. Jadi, oh kalau kita beli Aqua, manfaatnya kita nggak aus lagi atau produk Aqua tuh gampang dijangkau karena banyak dijual di mana-mana gitu. Jadi reminding. Jadi bagaimana caranya promosi itu bisa membuat orang tuh inget produknya gitu. Nah, salah satu cara promosi itu ada banyak. Nah, maka dari itu di sini ada namanya bauran promosi. Bauran promosi itu adalah kombinasi gabungan strategi paling baik dari variabel-variabel periklanan, dari personal selling, dari alat promosi yang lain nih seperti promosi penjualan, ada hubungan masyarakat, ada personal selling, ada direct marketing. Nah, maka dari itu Ibu akan menjelaskan lebih lanjut dari kelima variabel-variabel ini. Yang pertama yaitu adalah periklanan atau advertising. Di sini bentuk promosi non personal dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Nah, advertising ini dapat bersifat penjangkau masyarakat yang luas. Jadi tidak bisa secara face to face itu atau personal gitu ya, karena dia itu untuk khalayak umum. Terus informasinya itu sama didapatkan dari masing-masing masyarakat tuh infonya sama gitu.
Nah, karena advertising ini ditujukan untuk banyak orang, sehingga maka dari itu nih daya serap orang untuk mengetahui produk tersebut tuh makin tinggi. Nah, di sini digambarkan contoh ya, reality versus komersial. Di komersial digambarkan bahwa nih burger bentuknya seperti ini, pas beli ternyata nyatanya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari apa ya? Ini adalah salah satu bentuk dari sifat advertising, yaitu mendramatisir sebuah keunggulan produk. Nih di sini memperkuat ekspresi. Perusahaan mendapatkan kesempatan untuk mendramatisir produknya. Di sini sifat-sifat advertising ada presentasi publik, daya serap yang tinggi, memperkuat ekspresi, dan tidak bersifat pribadi. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya adalah jenis periklanan. Jenis periklanan ini pada dasarnya perusahaan itu dapat mengkombinasikan jenis periklanan. Jadi, misalkan di sini contohnya ada pertama price advertising. Di sini yang menonjolkan dari periklanannya itu, dari advertising itu adalah harganya. Kemudian brand advertising, dia menonjolkan nama, merek, atau brand. Contoh misalnya Tesla, karena dia merek yang high branded, terus dia menonjolkan Teslanya, mereknya, kegunaannya, tapi harganya tidak ditonjolkan karena mungkin harganya mahal, jadi kan orang bisa menganggap bahwa ini nggak bisa dibeli gitu kan. Nah, maka dari itu bisa aja dikombinasikan dari price advertising bersama dengan quality advertising yang menonjolkan kualitas atau mutu produk atau barang yang ditawarkan. Di sini contohnya kayak brand Pantene yang bilang kalau misalnya dengan menggunakan sampo-nya rambut kita tuh bakal terlihat lebih flawless, lebih cantik setiap harinya tanpa perlu dicatok dan segala macam gitu. Oke, selanjutnya ada produk jenis periklanan produk advertising. Dia itu menonjolkan faedah-faedah dari pemakaian suatu barang atau produk. Jadi manfaat-manfaatnya ketika kita pakai produk itu tuh dia tampilkan di dalam iklannya gitu. Oke, dengan menggunakan Nike, kita akan merasa bahwa kita tuh orang yang punya prinsip bahwa menjalankan hidup tuh lakukan gitu kan, tanpa ngomong, tanpa banyak bla bla bla, tapi kita ngelakuin itu gitu. Nah, itu adalah faedah-faedah di luar manfaat dari ketika kita memakai produknya, tapi ada hal lain nih. Nah, itu produk advertising. Terus ada institutional advertising, dia itu memberikan jaminan atau kesan tertentu kepada para konsumen. Jadi itu dia itu menggunakan nama perusahaan yang sudah menggunakan nama perusahaan sebagai nama produknya. Jadi contohnya Shopee selama ini kan hanya menjual produk, dia kan sebagai marketplace yang menaungi banyak merchant-merchant untuk menjual produk. Nah, terus seiring banyaknya peminat dan segala macamnya, sehingga dia ada pay later, ada Shopee Pay Later. Nah, terus kemudian sampai sekarang akhirnya dia punya Shopee Bank. Nah, dia menamakan sebuah perusahaan banknya ini dengan Shopee Bank itu bikin membuat konsumen tuh yakin, oh nih punyanya Shopee nih banknya, berarti aman lah, orang kita biasa pakai pay later, Shopee Pay Later aman, berarti bisalah nabung di Shopee Bank gitu. Terus ada juga prestige advertising yang membuat orang itu melihat bahwa dengan menggunakan produk tersebut kedudukan ada gengsinya tersendiri gitu. Ini contohnya gudang garam pria punya selera, dia jargonnya seperti itu. Jadi ketika kita memakai produk tersebut, kita merasa bahwa kita tuh pria banget gitu. Baik, selanjutnya adalah personal selling. Di sini personal selling disebutkan sebagai presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan satu calon pembeli atau lebih yang ditujukan untuk menciptakan penjualan. Nah, di sini personal selling adalah presentasi lisan. Nah, di sini tuh tenaga penjualnya kayak SPG, SPB. SPB itu Sales Promotion Boy.
itu secara langsung, jadi bisa mengetahui keinginan, motif, atau perilaku konsumen. Karena kan dia berhadapan langsung nih kalau personal selling. Jadi dia sambil menawarkan, terus dia jadi tahu, oh pelanggannya ini ternyata nggak suka nih produk yang ini. Itu kelebihan dari personal selling. Nah, berikut ini adalah sifat-sifat dari personal selling. Sifat personal selling itu ada yang pertama, konfrontasi personal. Jadi merupakan alat promosi yang terlibat langsung, jadi menanggapi, berinteraksi secara langsung, secara face to face, one by one gitu ya. Itu konfrontasi personal. Terus ada juga pengembangan. Jadi personal selling ini tuh mampu memberikan tanggapan secara langsung kepada konsumen, maka dapat memberikan kesan baik perusahaan kepada konsumennya. Jadi kalau kita tahu konsumen ini nggak suka yang seperti ini, kita langsung bisa menyanggah atau menanggapinya. Oh baik, nah itu bisa membangun citra perusahaan. Respons ini penjual itu dapat mengetahui feedback. Nah itu yang tadi dijelasin ya. Terus jenis-jenis personal selling ini ada tenaga penjual intern, ada tenaga penjual lapangan, wiraniaga kontrak, yang pada dasarnya ini adalah SPG-SPB yang menjual produknya secara langsung. Ini contoh dari personal selling. Ini biasa sering banget nih demo masak. Dia menginformasikan, mengajak orang-orang untuk membeli produk ini. Dan masih banyak lagi sebenarnya contohnya dari personal selling. Kadang personal selling itu datang ke perusahaan-perusahaan ya, dia langsung tuh SPG atau SPB-nya, terus menjelaskan demonstrasi alatnya atau produknya, nanti pasti ada yang berminat gitu. Oke, kita lanjut. Kan ya. Nah, yang selanjutnya adalah promosi penjualan. Promosi penjualan di sini adalah sarana promosi yang aktivitasnya bersifat tidak rutin dan merupakan suatu rangsangan jangka pendek untuk meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. Nah, kalau di sini jenis-jenis sales promotion itu ada dibagi 3, consumer promotion, ada trade promotion, dan sales force promotion. Nah, kalau kan nama juga customer ya. Nah, kalau consumer maksudnya, consumer ini adalah promosi yang bertujuan untuk mendorong atau merangsang pelanggan untuk membeli. Jadi itu khusus untuk konsumernya. Kalau trade promotion itu khusus untuk grosir, pengecer, eksportir, atau misalnya distributor. Jadi self promotion ini bisa untuk si konsumernya, bisa untuk si distributornya, atau eksportirnya, atau grosirnya, atau bisa juga sales formation. Jadi kalau sales formation itu adalah promosi penjualan yang bertujuan untuk memotivasi armada penjualan. Armada penjualan itu si SPG atau SPB tadi. Maka dari itu di sini kalau consumer promotion itu macamnya ada banyak. Ada diberikan sampel, kupon, ada money refund offer, atau biasanya kita sebut cashback ya. Ada price of promotion atau kayak diskon dari harga minyak 45.000 terus diskon jadi 20.000 gitu. Terus ada competition, jadi mana kalau misalnya kita bisa ngumpulin botol, misalnya botol kecap 100 biji terus dikirim langsung ke alamatnya PT Bango gitu, ke Bango, nanti kita dapat undian, nah dapat mobil. Nah itu adalah competition. Ada juga trading stamps. Di sini tuh biasanya di Alfamart nih atau Indomaret yang menggunakan cara ini, promosi ini untuk konsumernya. Contohnya kayak kita beli 100.000 terus kita dapat 1 stem. Terus kalau misalnya udah sering kumpul tuh bintang-bintangnya bisa ditukarkan dengan misalnya biasanya sih tempat makan atau tempat minum. Itu ibu biasa juga pernah tuh dapat dari Alfamart. Atau caranya adalah demonstration. Demonstration ini ya
promosi dengan sambil menjelaskan cara itu manfaat produk itu, gimana cara menggunakannya sehingga konsumer nih jadi paham dan tahu manfaatnya sehingga tertarik buat beli. Oke, selanjutnya kalau untuk si trade promotion, untuk si distributornya, untuk si pengecer atau pedagang grosiran, itu ada banyak nih. Ada buying allowance, ada country count allowance, yang pada dasarnya itu ya sama aja sama si consumer. Jadi dia bisa dapat cashback atau bisa dapat produk gratis atau bisa mendapatkan diskon ketika kita beli banyak, ketika si distributor ini beli barang banyak dari produsen, jadinya dia dapat diskon. Terus ada juga sales force promotion, dia dapat bonus, dapat sales force contest atau sales meeting. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada sifat dari sales promotion. Di sini ada komunikasi. Komunikasi dari sales promotion ini penjualan itu mendapatkan perhatian dan biasanya memberikan informasi yang memperkenalkan suatu produk kepada konsumen. Terus bisa menghasilkan intensif atau rangsangan. Jadi promosi penjualan itu memberikan rangsangan bagi pembeli untuk melakukan pembelian dengan segera. Atau invitation atau undangan. Jadi promosi penjualan atau sales promotion ya. Bahasa Inggrisnya promosi penjualan kan sales promotion. Jadi mengundang calon konsumen untuk berkunjung dan melakukan pembelian. Contohnya misalnya ada obral atau sale di Indomaret ya kan, pasar tumpah di depan Indomaret setiap paginya. Nah, itu mengundang banyak orang datang segera untuk melakukan pembelian. Oke, selanjutnya ada hubungan masyarakat atau publisitas. Sejumlah informasi tentang seseorang, barang, atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya. Nah, publisitas ini tuh dapat menjangkau orang-orang yang nggak mau atau jarang melihat iklan. Contohnya nih cara seorang perusahaan ya atau individu melakukan pemasaran dengan publisitas itu contohnya gini, kayak Pertamina. Pertamina ini kan sponsor utama dari MotoGP. Nah, sehingga dia itu menamakan sirkuitnya itu Pertamina Mandalika International Street Circuit. Nah, itu dia sebenarnya tidak melakukan iklan, tidak melakukan personal selling, tidak menggunakan sales promotion, tapi dengan dia menamakan sirkuitnya menjadi nama Pertamina Mandalika aja itu sebagai sebagai iklan gratis lah gitu ya. Sehingga nama Pertamina itu bisa lebih banyak dikenal di mancanegara. Nah, selanjutnya nih, terakhir ya, pemasaran langsung atau direct selling. Direct selling ini pengertiannya sistem pemasaran yang menggunakan berbagai media untuk berinteraksi langsung dengan konsumen untuk mendapatkan respon secara langsung. Kalau bedanya dengan personal selling itu kan personal, orangnya itu datang langsung kepada konsumen, menghampiri konsumen. Makanya contohnya atau jenis dari personal selling itu tadi gue bilang SPG gitu kan, SPG atau SPB, Sales Promotion Boy. Nah, di sini kalau pemasaran langsung atau direct selling itu dia menggunakan media. Nah, tapi langsung di-share ke masing-masing konsumen gitu. Nah, maka dari itu sifatnya itu dia ditujukan kepada orang tertentu, non-publik. Jadi kalau kita contoh dari direct selling itu contohnya misalnya diberikan email ya kan. Nah, itu kan kalau misalnya perusahaan menawarkan produk melalui email itu kan di-blast ya. Tapi dikirim satu-satu orang, nggak di dalam grup atau apa gitu kan. Nah, jadi non-publik. Terus disesuaikan pesannya itu bisa disesuaikan dengan misalkan lagi lebaran ada promo lebaran, terus ada natalan ada promo natalan gitu. Jadi bisa diubah-ubah pesannya, dapet up to date, terus terbaru, terus juga pastinya interaktif. Terus maka dari itu, nah ini dia jenis dari pemasaran langsung itu ada direct mail, ada juga melakukan pemasaran melalui katalog, ada telemarketing. Telemarketing itu biasanya orang nelpon ke kita
halo, yang biasanya nawarin asuransi atau nawarin credit card. Nah, itu biasanya disebut telemarketing. Jadi dia menawarkan secara langsung tapi menggunakan media telepon gitu. Atau bisa juga pemasaran langsungnya melalui marketplace, iklan-iklan di Shopee atau Tokopedia atau marketplace yang lainnya. Banyak sih pemasaran langsung itu sekarang ada yang secara online juga melalui Instagram, banyak medianya. Seperti itu. Baik, kurang lebihnya materinya sudah Ibu sampaikan. Untuk lebih lengkapnya lagi, kalian bisa membaca dari LKS, karena Ibu semua ngambil materi ini dari LKS, jadinya bisa digali lagi dengan membaca LKS. Oke, anak-anak. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.